Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ahibati fillah, ikhwani wa akhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Kita insyaallah ta'ala akan melanjutkan kisah Adam alaihi salam bersama iblis laknatullah alaih. Kita akan lanjutkan membaca kitab Al-Bayanu min Qasasi Al-Quran, buah karya dari Abu Islam Thaha bin Salih Abdul Wahid rahimahullahu ta'ala. Pada pertemuan yang lalu kita telah membahas bahwa Allah menciptakan Adam dengan tangannya, dan Allah Subhanahu wa ta'ala meniupkan ruh kepada Adam. Kemudian Allah juga memerintahkan para malaikat untuk sujud kepada Nabi Adam, takriman lahu, dalam rangka memuliakan Nabi Adam. Ternyata malaikat semuanya sujud kecuali iblis. Iblis tidak mau sujud. Nah, nanti dari sini kita akan tahu bagaimana permusuhan iblis dengan manusia dan cara yang dilakukan oleh iblis dalam menggelincirkan manusia dari jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari kisah orang tua kita, nenek moyang kita, Adam alaihi salam, kita mendapatkan banyak sekali pelajaran. Bagaimana iblis itu siang malam berusaha untuk menyesatkan manusia. Dan iblis punya banyak cara. Nanti akan kita baca di sini. Ya. Kita akan baca dulu kenapa iblis tidak mau sujud kepada Nabi Adam. Di dalam surat Shad ayat 75, Allah Ta'ala berfirman, Ya iblisu, ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadai astakbarta am kunta minal 'alin. Wahai iblis, apa yang menghalangimu untuk sujud kepada Adam yang telah aku ciptakan dengan dua tanganku? Apakah engkau sombong atau kau termasuk orang yang tinggi, jadi merasa tinggi? Surat Shad ayat 75. Iblis menjawab, Ana khairum minhu, khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Aku lebih baik dari dia. Engkau telah ciptakan aku dari api, sedangkan kau ciptakan dia, maksudnya Nabi Adam ya. Sedangkan kau ciptakan dia dari apa? Tanah. Jadi iblis tidak mau sujud kepada Nabi Adam, dan ini merupakan perintah Allah karena iblis memiliki sifat yang sombong.
Jadi iblis menolak perintah Allah karena kufran wa kibran wa hasadan wa inadan. Karena kekafirannya, karena kesombongannya dan hasad, membangkang. Karena ini taradahu Allahu min rahmatihi wa min jannatihi wa la'anahu ila yaumiddin. Maka Allah Subhanahu wa taala mengusir iblis dari surga. Dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala dan dilaknat sampai hari kiamat ila yaumiddin. Allah taala berfirman dalam surat Shad ayat 78, "Fakhruj minha fa innaka rajim." Keluarlah wahai iblis dari surga. Sesungguhnya engkau terkutuk. Wa inna 'alaika la'nati ila yaumiddin. Dan laknatku tetap atasmu sampai hari pembalasan. Jadi Allah laknat iblis sampai hari pembalasan. Di surat Al-A'raf ayat 18 Allah Ta'ala berfirman, "Ukhruj minha mad'uman madhura." Wahai iblis, keluarlah dari surga dengan terhina dan terusir. "Laman tabi'aka minhum la'amla'anna jahannama minkum ajma'in." Siapa yang mengikuti engkau dari mereka, sungguh aku akan penuhi neraka jahanam dari kalian semua. Dalam surat Al-A'raf ayat 13 Allah Ta'ala berfirman, "Fahbit minha fama yakunu laka an tatakabbara fiha fakhruj innaka minas saghirin." Keluarlah, turunlah dari surga. Tidak sepatutnya, tidak pantas, tidak layak engkau sombong di dalam surga. Fakhruj, keluarlah, innaka minas saghirin. Engkau termasuk orang yang hina. Jadi 3 ayat yang Allah firmankan yang kita baca tadi menjelaskan tentang bagaimana Allah murka kepada siapa? Iblis. Allah keluarkan dari surga. Allah Subhanahu wa taala laknat sampai hari kiamat. Falamma ra'a iblisu annahu qad turida min rahmatillahi wa min jannatihi. Jadi ketika iblis sudah melihat kalau dia sudah dijauhkan dari rahmat Allah dan diusir dari surga, wa annahu qad haqqat alaihi la'natu ila yaumil qiyamah, talaba minallahi an yunzirahu ila yaumiddin. Dan telah yakin bahwa dia dilaknat oleh Allah sampai hari kiamat, iblis minta sama Allah untuk diberikan tangguh sampai hari pembalasan. Maksudnya apa? Yatrukuhu hayyan ila yaumiddin. Diberikan kesempatan untuk hidup sampai hari apa? Pembalasan sampai hari kiamat. Jadi iblis ini diberikan tangguh oleh Allah Subhanahu wa taala hidup terus sampai hari kiamat. Adapun yang lain mati. Ya. Bangsa jin kayak manusia mati. Tapi kalau iblis diberikan tangguh sampai apa? Hari kiamat. Umurnya sudah sangat tua iblis ini. Jadi iblis ini sudah sangat pengalaman gimana cara menggoda manusia. Ya. Sudah canggih iblis ini. Semakin tua. Ya. Dan iblis tidak mati. Allah tangguhkan sampai hari kiamat. Di surat Shad ayat 29 Allah berfirman tentang permintaan iblis, "Rabbi fa'anzirni ila yaumi yub'atsun." Wahai Rabbku, berikanlah aku tangguh sampai hari mereka dibangkitkan. Artinya hidupkanlah aku sampai hari mereka dibangkitkan. Wali hikmatin ya'lamuha Allah azza wa jalla anzarahu ila yaumiddin. Dan karena ada hikmah yang Allah ketahui, Allah Subhanahu wa taala kabulkan
Allah Subhanahu wa taala tangguhkan iblis sampai hari pembalasan. Allah taala berfirman di surat Shad ayat ke-80 sampai 81, "Fa innaka minal munzarin ila yaumil waqtil ma'lum." Sesungguhnya engkau termasuk dari makhluk yang ditangguhkan. Allah kasih kehidupan sampai hari pembalasan. Ila yaumil waqtil ma'lum. Maksudnya hari pembalasan, hari kiamat. Nah, doa iblis, permintaan iblis Allah kabulkan. Di sini ya, kita tidak boleh putus asa dalam berdoa. Iblis saja doa dikasih sama Allah. Dan iblis enggak tawassul. Ya, langsung doa sama Allah. Jadi ada sebagian kita merasa banyak dosa kita ya, gitu. Terus karena merasa banyak dosa datang ke kubur, kemudian tawasul. Ini boleh tidak? Tidak boleh. Doa langsung sama Allah, Allah kabulkan. Ud'uni astajib lakum. Ini kata Allah. Ya. Nah, iblis permintaannya Allah berikan. Apa permintaan iblis? Enggak tanggung-tanggung. Minta hidup sampai hari kiamat. Allah Subhanahu wa taala tangguhkan dan Allah kabulkan. Tsumma khalaqallahu azza wa jalla Hawa zaujatan li Adam, khalaqaha min dil' Adam. Kemudian Allah menciptakan Hawa. Hawa sebagai istri Nabi Adam. Dan Allah ciptakan Hawa dari apa, ikhwan? Tulang rusuk. Tulang rusuk Nabi Adam yang paling atas. Dan dalil tentang hal ini ada dalam Al-Quran dan Sunnah. Di dalam surat Al-A'raf ayat 189, Allah Ta'ala berfirman, "Huwa alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa ja'ala minha zawjaha liyaskuna ilaiha." Dialah Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan kalian semua dari satu jiwa. Satu jiwa itu maksudnya Adam. Wa ja'ala minha zawjaha. Allah jadikan dari Adam istrinya. Liyaskuna ilaiha. Agar Adam merasa tenang, tentram, nyaman ya kepadanya. Kemudian Rasul kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Istausu bin nisa'i khaira." Ini wasiat Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk berwasiat kepada wanita dengan apa? Kebaikan. Kata Rasul, "Fa innahunna khuliqna min dil'." Karena wanita itu dicipta dari tulang rusuk. Wa inna a'waja syai'in fi dil' a'lahu. Dan tulang rusuk yang paling bengkok yang paling atas. Fa in dhahabta tuqimuhu kasartahu. Kalau kau paksa untuk meluruskannya, pasti kau patahkan dia. Wa in taraktahu lam yazal a'wad. Tapi kalau dibiarkan, dia terus bengkok. Ini sifat wanita. Istausu bin nisa'i khaira. Jadi wanita itu unik. Ya. Kalau dibiarkan bengkok terus dia. Makanya jangan dibiarkan. Ya. Dinasihati supaya tidak bengkok. Tapi kalau antum meluruskan kencang, patah tidak? Patah. Kalau dipaksa lurus, patah. Ini wanita. Ya. Fa khalaqallahu Hawa min dil'i Adam litakuna zaujatan lahu wallahu ala kulli syai'in qadir. Allah ciptakan Hawa dari tulang rusuk Nabi Adam untuk menjadi istrinya. Dan Allah Maha mampu untuk melakukan segala sesuatu. Allah menciptakan Adam tanpa ayah ibu. Ya tidak? Enggak ada bapak, enggak ada laki-laki, enggak ada perempuan. Allah ciptakan langsung. Ya. Allah ciptakan Hawa tanpa wanita, dari laki-laki. Allah ciptakan Isa dari wanita tanpa laki-laki. Sisanya semua manusia diciptakan dari laki-laki dan perempuan. Nah sekarang gini ikhwan, kenapa orang nyembah Isa? Katanya
Itu anak Tuhan. Kenapa nggak nyembah Adam? Adam lebih hebat lagi, nggak ada apa? Nggak ada bapak, nggak ada ibu. Ya kan gitu. Inna mathala Isa indallahi kamathali Adam, kata Allah. Perumpamaan Isa di sisi Allah seperti perumpamaan Adam. Nah itu. Allah ciptakan Nabi Adam dari apa? Tanah. Allah tinggal bilang kun fayakun. Jadi maka jadilah. Nah itu. Nah. Walamma taradallahu iblisa minal jannah. Nah, ketika Allah mengusir iblis dari surga, amarallahu Adam an yaskuna huwa wa zaujatuhul jannah. Allah perintahkan Adam bersama istrinya untuk tinggal di surga. Allah Ta'ala berfirman di surat Al-A'raf ayat 19, wa ya Adam uskun anta wa zaujukal jannata fakula min haitsu syi'tuma wa la taqraba hadhihi asyajarata fatakuna minadh dhalimin. Wahai Adam, tinggallah engkau bersama istrimu di surga, makanlah apa saja yang kamu kehendaki. Apa yang kamu mau makan, silakan. Wala taqraba hadhihi syajarah, jangan dekati pohon ini. Pohon ini maksudnya pohon apa, ikhwan? Namanya pohon apa? Siapa yang tahu? Enggak ada namanya. Nanti kita di sini ada pelajaran penting, ikhwan, insyaallah. Yang ngasih nama khuldi itu siapa? Iblis di surat Thaha. Ya Adam, hal adulluka ala syajaratil khuldi wa mulkin la yabla. Ini pohon dilarang sama Allah. Ya tidak? Tapi iblis itu membuat pohon yang dilarang ini indah. Iblis bilang ini pohon kekekalan. Nah itu di antara cara iblis menggoda manusia, dan berikutnya yakni golongannya begitu juga. Di antara cara iblis merusak manusia itu menggambarkan yang jelek jadi bagus. Nanti kita bahas. Ya. Fatakuna minadh dhalimin. Nanti kau termasuk orang yang zalim. Jadi Allah larang Adam dan Hawa dari memakan buah dari pohon. Jangan dekati pohon itu. Dekati saja jangan. Kemudian wa hadzarallahu azza wa jalla Adam wa Hawa min adawati iblis lahuma. Dan Allah kasih peringatan kepada Adam dan Hawa dari iblis. Jadi iblis ini musuh bagi keduanya. Kita lihat di surat Thaha ayat yang ke 117 119. Ya Adam, inna hadza aduwwun laka wa li zaujika. Wahai Adam, iblis ini musuhmu dan musuh istrimu. Allah kasih wanti-wanti ke siapa? Ke Adam. Adam, ini iblis musuhmu dan musuh istrimu. Fala yukhrijannakuma minal jannati fatashqa. Jangan sampai iblis membuat kalian berdua keluar dari surga. Nanti engkau akan celaka, fatashqa, menjadi sengsara. Kalau keluar dari surga celaka, sengsara. Jangan sampai iblis mengeluarkan kalian berdua dari surga. Ini Allah wanti-wanti. Innalaka alla taju'a fiha wa la ta'ra. Engkau di surga tidak akan pernah kempong, lapar, dan enggak telanjang, tidak terbuka aurat. Di surga tertutup aurat. Wa annaka alla tadma'u fiha wa la tadha. Dan di surga engkau tidak merasa haus, enggak merasa dahaga, juga tidak kepanasan dengan matahari. Nikmat enggak di surga, ikhwan? Nikmat. Ya. Nah itu. Makanya Allah bilang ini musuh. Awas jangan sampai mengeluarkan kalian berdua dari apa? Dari surga.
fatashqa, nanti celaka. Walamma ra'a iblisu ma an'ama Allahu bihi ala Adama min amril malaikati bisujudi lahu wa min iskanillahi lahu wa zawjihi fil jannati hasadahu ma'ala dhalika wa sa'a fil makri wal waswasati wal khadi'ah liyaslabahuma ma huma fihi minan ni'mati wal libasil hasan. Nah, ketika iblis melihat Allah memberikan banyak kenikmatan kepada Adam, seperti para malaikat diperintahkan oleh Allah untuk sujud kepada Nabi Adam, kan sebuah kemuliaan ini, ya. Kemudian Allah perintahkan Adam dan istrinya tinggal di mana? Di surga, ya. Maka iblis hasad. Ya, lihat sombong, hasad, bahaya ini, ikhwan. Sombong dan hasad ini ada pada orang yang celaka. Makanya hati-hati dari sifat sombong dan hasad. Maka iblis berusaha membuat makar, waswasah, ya, membisiki kepada Adam dan Hawa bisikan-bisikan jahat, waswasah ini. Wal khadi'ah, tipuan, supaya iblis bisa menghilangkan kenikmatan yang ada pada keduanya itu, ya, dan menghilangkan libas al-hasan, pakaian yang bagus. Allah kasih pakaian yang bagus kepada Nabi Adam di surga, pakaiannya bagus, tertutup apa? Auratnya. Berarti telanjang itu terhina apa mulia? Telanjang itu hina, membuka aurat itu hina, menutup aurat itu terpuji. Ya, ini yang harus kita pahami. Nah, kita lihat surat Al-A'raf ayat 20 sampai 21. Fawaswasa lahuma asyaitanu liyubdiya lahuma ma wuriya anhuma min sawatihima wa qala ma nahakuma rabbukuma an hadhihi syajarati illa an takuna malakaini aw takuna minal khalidin. Nah, syaitan maksudnya iblis membisiki kepada keduanya bisikan jahat. Jadi ada bisikan jahat, ya. Jadi kalau seseorang berbuat jahat itu biasanya ada bisikan tuh. Bisikan dari siapa? Syaitan. Ya. Untuk menampakkan bagi keduanya aurat yang sudah ditutupi. Iblis ingin membuka pakaiannya. Waqal, dan iblis berkata, "Ma nahakuma rabbukuma an hadhihi syajara?" Tidaklah Rabb kalian berdua, Allah, melarang kalian dari mendekati buah ini, dari makan dari mendekati pohon ini, melainkan supaya tidak menjadi dua malaikat, supaya tidak menjadi malaikat, atau supaya tidak kekal. Jadi gitu ya, iblis dibisiki, ya, datang bisikan macam-macam, ya. Wa qasamahuma, enggak sampai begitu saja, sampai bersumpah iblis. Dan iblis bersumpah kepada keduanya, inni lakuma laminan nasihin, sesungguhnya aku betul-betul memberi nasihat kepada kalian berdua. Nah, itu iblis dan golongannya suka bersumpah, ya, dan enggak segan-segan bersumpah, akhi, untuk kejahatan, ya. Nah, di surat Thaha ayat 120 Allah juga berfirman, fawaswasa ilaihi syaitan, iblis membisikkan dengan bisikan yang jahat ke Adam. Qal, iblis berkata, ya Adam, wahai Adam, hal adulluka ala syajaratil khuldi wa mulkin la yabla. Maukah aku tunjukkan kepada engkau pohon kekekalan dan kerajaan yang tidak usang. Jadi siapa yang namakan syajaratul khuldi? Iblis. Buah khuldi itu yang namakan iblis. Padahal buah ini dilarang sama Allah.
Fakana min natijati waswasati iblis wa maqalahu li Adam wa zawjihi Hawa. Nah, jadi hasil dari bisikan jahat iblis dan apa yang iblis katakan kepada Adam dan istrinya Hawa sampai bersumpah, ya, wa annahu halafa lahuma billah, bersumpah atas nama Allah. Atas apa yang dikatakan, dia berkata ana nasihun lahuma fima yaqul. Itu betul-betul ngasih nasihat. Ini nasihat gitu. Ya. Jadi orang-orang yang ingin jauhkan antum dari jalan Allah itu begitu. Saya nasihati ente. Hati-hati. Dari ngaji di situ tuh, di Roja. Saya nasihat, ini betul-betul nasihat dari hati. Nanti ente jadi semacam-macam radikal atau pintu radikal. Saya nasihati. Ya. Padahal yang diajarkan Quran dan Sunnah. Oh, pintar orang nasihati begitu, akhi. Ya. Saya nasihati ente nggak usah fanatik benar sama Islam, sama Sunnah. Ya, nggak usah. Padahal wajib fanatik. Ya tidak. Antum kalau dibilang ente fanatik benar sama Islam, sama Sunnah, iya wajib fanatik. Ana fanatik wajib sama Islam dan Sunnah. Terus mau bilang apa ente? Begitu, harus begitu. Ya tidak. Nah, natijahnya apa ya ikhwan? Adam dan Hawa makan buah itu. Lihat. Wa annahuma akala minasyajaratil mamnu'ah. Maka Adam dan Hawa terjatuh pada kesalahan. Di surat Al-A'raf ayat kedua-dua Allah Ta'ala berfirman fadallahuma bighurur. Nah, syaitan memperdayakan Adam dan Hawa dengan ghurur, dengan tipuan. Diperdaya. Ya. Ibnu Abbas berkata, gharrahuma bil yamini. Wa kana Adamu yadhunnu annahu la yahlifu ahadun billahi kadhiban. Fagharrahuma biwaswasatihi wa qasamihi lahuma. Ibnu Abbas mufassir sahabat, ya. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, iblis memperdaya Adam dan Hawa dengan sumpahnya, dengan yamin. Adam mengira bahwa tidak ada seorang pun yang berani bersumpah atas nama Allah dengan bohong, dengan dusta. Maka iblis memperdaya keduanya dengan bisikan jahatnya dan dengan sumpahnya kepadanya. Nah, ini. Jadi yang pertama kali bersumpah, sumpah bohong itu siapa ya kawan? Iblis. Wallahi, gitu, demi Allah. Nah, itu sumpahnya. Padahal bohong. Nah, Adam, ya, bapak kita baik, orang baik. Nggak kenal kalau ada sumpah bohong, nggak ngerti, nggak tahu kalau iblis ini sumpah bohong. Ya. Banyak orang baik yang ditipu, akhi. Ya tidak? Nah, hati-hati, iblis itu suka nipu. Nah, di kita nih ikhwan akhwat nih ngaji pinter baik-baik, masya Allah, wajahnya lugu-lugu. Masuk di pengajian nyusup. Ya, orang yang berhati syaitan. Wah, ini baik-baik nih, bisa saya tipu nih. Ditipu, dipinjemin fulusnya, ya, sampai ratusan juta. Diam, ente kan baik, nggak usah laporan polisi, begitu. Dengan alasan begini, ya, ada anda ikhwan, hati-hati, ya, hati-hati. Ini ikhwan banyak lugu ya. Baik. Jadi iblis ikhwan bersumpah atas nama siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya.
Subhanallah. Ya, kalau bicara masalah baik dan lugu ini ya begitulah. Ya, tapi yang lugu dan yang sering ditipu biasanya orang baik. Sabar ya. Nah, wa qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, fa'akala minha. Makanlah keduanya dari apa? Dari pohon itu. Demikianlah demikianlah iblis menjatuhkan Adam dan Hawa dalam kesalahan, dalam maksiat, ya. Nah, akibat dari dosa ini apa? Disebutkan di sini ikhwan, akibat dari dosa ada 4. Dosanya, akibat dari dosa ini ada 4. Yang pertama, uqu'uhuma fi maksiatillah. Adam dan Hawa terjatuh dalam maksiat. Ini yang pertama. Di surat Taha ayat 121 Allah Ta'ala berfirman, wa asa Adamu rabbahu faghawa. Wa asa Adamu rabbahu faghawa. Adam memaksiati Rabbnya. Faghawa, dia tersesat. Di dalam hadis syafa'ah, hadisnya sahih riwayat Bukhari Muslim, Adam berkata, ya, ketika manusia pergi menemui Adam di padang mahsyar, manusia kumpul pergi ke pergi ke siapa? Nabi Adam. Nah, Nabi Adam berkata, Rabbi ghadiba ghadban lam yaghdab qablahu mithlahu wa la yaghdab ba'dahu mithlahu. Nabi Adam bilang ke manusia, Rabbku lagi murka, lagi marah dengan kemarahan yang tidak pernah dia marah sebelum dan setelahnya. Wa nahani 'anis syajarati fa asaituhu. Rabbku melarangku untuk makan pohon buah, pohon yang dilarang, tapi aku memaksiatinya. Nafsi, nafsi. Ini perkataan siapa? Adam. Sekarang sendiri-sendiri, nafsi, nafsi. Nanti di akhirat begitu, ikhwan. Nafsi, nafsi. Sendiri-sendiri. Ya, makanya kita beramal untuk diri sendiri, akhi. Sendiri-sendiri di surga. Di akhirat, sendiri-sendiri. Ya, perhatikan. Nafsi, nafsi. Idhabu ila ghairi, idhabu ila Nuh. Pergilah kepada selainku, pergilah ke Nabi Nuh, awal Rasul yang pertama. Itu. Ini syahidnya apa? Syahidnya Nabi Adam tidak mau kasih syafaat karena malu sama Allah, takut sama Allah, ya, bermaksiat memakan buah yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, yang kedua, mu'atabatullahi iyyahuma ala dzalik. Mu'atabatullahi iyyahuma ala dzalik. Jadi mu'atabah, Allah mencela, ya, Nabi Adam dan Hawa atas hal tersebut. Di surat Al-A'raf ayat 22 Allah Ta'ala berfirman, wa nadahuma rabbuhuma. Wa nadahuma rabbuhuma, Allah Rabb keduanya memanggil keduanya. Alam anhakuma antilkuma syajarati. Bukankah aku telah melarang kalian berdua dari pohon ini? Wa aqul lakuma inna syaitana lakuma aduwwum mubin. Dan bukankah aku telah berkata kepada kalian berdua bahwa syaitan itu musuh yang nyata bagi kalian berdua. Ya. Ini mu'atabah Allah. Allah bilang kepada Adam dan Hawa. Yang ketiga, inkisyaful aurati minhuma. Terbuka aurat dari Adam dan Hawa. Ya. Di surat Al-A'raf ayat 22, falamma dzaqasyajarata. Dalam ilmu tajwid kalimat dzaqa itu ada nabr. Ya, sebagian ini ijtihad ulama nabr itu, nabr. Dzaqasyajarata. Qa panjang. Ya. Falamma dzaqasyajarata, ketika Nabi Adam dan Hawa itu mencicipi syajarah,
ya, buah yang di pohon itu, badat lahuma sawatuhuma, nampaklah aurat keduanya. Wa tafiqa yakhsifani 'alaihima min waraqil jannah. Maka keduanya mulai menutupi auratnya dengan dedaunan-dedaunan dari surga, ditutupi. Auratnya kelihatan. Ya. Jadi maksiat ini bisa mendatangkan kehinaan. Yang keempat, at-ta'abu wasyaqa. Ya. Yang menimpa Adam dan Hawa itu ta'ab. Ta'ab itu apa? Ta'ban gitu. Payah, kepayahan. Ya. Ana ta'ban berarti saya payah. Ta'ab. Ditimpa kepayahan, kecapean, wasyaqa, kesengsaraan. Ya, celaka. Allah Ta'ala berfirman di surat Thaha ayat 117, "Wa ya Adam inna hadza aduwwun laka wa li zawjika fala yukhrijannakuma minal jannati fatashqa." Wahai Adam, ini iblis musuhmu, jangan sampai dia mengeluarkan kalian berdua dari surga, niscaya kamu akan celaka, sengsara. Nah, ketika keluar dari surga jadi apa? Sengsara, celaka. Nah, itu. Nah, ketika Adam dan istrinya mendengar seruan Allah Subhanahu wa taala, dan seruan itu ada celaan, ya, karena Adam dan Hawa memakan buah yang dilarang, ya, di mana syaitan telah memperdaya Adam dan Hawa, fanadima nadman syadidan, maka keduanya menyesal, betul-betul nyesal. Wahazina, dan bersedih. Kemudian mengaku mu'tarifain bil khati'ah, mengaku telah melakukan perbuatan yang salah. Taibain minadz dzam, bertobat dari dosa. Talibainil maghfirata war rahmata min rabbihim al-ghafurir rahim. Kemudian minta kepada Allah ampunan dan rahmat. Allah Ta'ala berfirman di surat Al-A'raf ayat 23, Qala rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Keduanya berkata, Adam dan Hawa berkata, wahai Rabb kami telah mendolimi diri kami. Apabila Engkau tidak mengampuni kami dan merahmati kami, sungguh kami termasuk orang yang rugi. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala menerima taubat keduanya. Ya. Kemudian Allah perintahkan kepada Adam, Hawa dan iblis untuk turun ke bumi. Dalilnya diantaranya surat Al-A'raf ayat 24, 25. Qala ihbitu ba'dukum li ba'din adu. Ihbitu, turunlah kalian. Ini ihbitu ini di antara tafsirannya seperti yang ditafsirkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Ya, artinya kalian jamak. Jamak itu berarti Adam, Hawa, dan iblis. Turunlah dari surga ke dunia. Sebagian kalian menjadi musuh sebagian yang lain. Jadi dari sini kita tahu bahwa iblis itu jadi musuhnya manusia. Sebagian menjadi musuh yang lain sampai hari kiamat akhir. Makanya di dunia, selama di dunia sampai kita meninggal, kita harus sadar ada kebaikan, ada kejahatan. Ada kelompok yang baik, ada kelompok yang jahat. Ada keimanan, ada kekafiran. Ada tauhid, ada syirik. Ya. Ada sunnah, ada bid'ah. Semua. Kelompok baik, kelompok jahat. Nah, itu pilihan. Makanya di akhirat juga begitu. Fariqun fil jannah wa fariqun fis sa'ir. Ada kelompok ke surga, ada kelompok masuk neraka. Sampai segitu. Ya. Di dunia Allah katakan ba'dukum li ba'din adu. Walakum fil ardi mustaqarru wa mata'un ila hin. Jadi di bumi itu ada tempat
tinggal buat kalian dan kesenangan sampai batas waktu tertentu, kata Allah. Qala fiha tahyawna wa fiha tamutuna wa minha tukhrajun. Di bumi kalian hidup, di bumi kalian mati, dan kalian juga akan dikeluarkan dari bumi. Nanti dibangkitkan. Nah, ini anak cucu Adam, kita di bumi semua. Dengan hikmah tentunya, hikmah yang Allah ketahui. Kita semua hidup. Sekarang lagi hidup nih. Apakah hidup terus kita di atas muka bumi ini? Tidak. Ya, mati. Nah, mati kita masuk ke mana? Dikubur. Jadi nggak ada apa-apanya kita ini ya. Habis itu dibangkitkan ya dari bumi. Wa hatta la yakun lin-nasi min dzurriyyati Adam 'ala Allahi hujjah hadzarahum min adawati iblis. Nah, Allah memberikan peringatan juga kepada zuriyah Adam. Tahu zuriyah artinya apa? Zuriyah, anak cucu Adam. Ya. Allah memberikan peringatan kepada anak cucu Adam akan permusuhan ini. Dan Allah mengutus kepada mereka para rasul. Allah Subhanahu wa taala menurunkan kitab-kitab untuk menjelaskan jalan yang jalan itu menghantarkan mereka ke surga. Jadi ingat nih. Jadi Allah mewanti-wanti. Ingat ada iblis dan bala tentaranya. Mereka bersumpah, iblis bersumpah ingin goda manusia. Nah, Allah utus para rasul. Allah turunkan kitab-kitab yang dengan ini manusia tahu jalan ke surga itu gimana caranya. Ya. Jalan menuju ridha Allah dan surganya. Nah, dalilnya apa? Surat Al-A'raf ayat 27. Ini ayat ini kita ingat-ingat. Allah Ta'ala berfirman, ya bani Adam, wahai anak cucu Adam. Siapa anak cucu Adam itu? Hah? Kita semua manusia. Berarti bukan keturunan nyomet, monyet. Ya, kita bukan keturunan monyet. Keturunan Adam. Wahai anak cucu Adam, la yaftinannakumus syaitan. Lihat, jangan sampai syaitan memperdaya kalian. Ini wanti-wanti dari Allah. Kama akhraja abawaykum minal jannah, sebagaimana telah mengeluarkan kedua orang tua kalian dari surga. Yanzi'u anhuma libasahuma liyuriyahuma sawatihima, yang mencopot dari keduanya pakaian keduanya untuk memperlihatkan aurat keduanya. Innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum. Sesungguhnya dia iblis dan qabilnya, ya, qabil itu apa? Bala tentaranya. Iblis dan bala tentara iblis. Mereka ngelihat, dia ngelihat kalian dan bala tentara yang ngelihat kalian dari arah yang kalian tidak lihat mereka. Jadi iblis itu bisa dilihat enggak sama kita? Bala tentara iblis bisa dilihat enggak sama kita? Enggak bisa. Jin enggak bisa dilihat enggak sama kita? Enggak bisa. Ya. Makanya aneh kalau ada orang mengangkat dirinya sebagai pemburu hantu. Ya, pemburu iblis. Pemburu anak buah iblis. Gimana ceritanya, akhi? Nyari jin katanya, kemudian ditaruh di botol, ditutup, nggak ngelihat padahal. Emang ada di botol? Dari mana ceritanya? Ngawur aja. Ya tidak. La haula wal quwwata. Burunya jauh-jauh lagi. Di sungai, di hutan, ya. Padahal di WC-nya dia ada. Nggak usah jauh-jauh, akhi. Di WC kita orang ada enggak? Dalilnya apa? Kita kalau mau masuk WC baca apa kita? Bismillah, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Bismillah, ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari syaitan yang jahat, setan laki-laki jahat dan setan perempuan yang jahat. Jadi di WC itu, toilet itu ada setan jahat laki-laki, setan wadon lanang jahat. Ya.
Jadi kalau masuk WC itu kita suruh baca apa? Doa ini. Bisa nggak tuh pemburu hantu itu ya masuk ke WC ngambil setannya satu-satu masuk ke botol? Bisa nggak? Ya mana ada bisa, akhi. Terus keluar dari WC, oh sudah setannya udah masuk di botol semua nih. Masuk WC kalian nggak usah baca doa. Bisa nggak begitu? Mana ada? Ya enggak? Ini bahlul ada. Ya. Tapi yang bahlul-bahlul begini, akhi, banyak mengikutnya. Masuk konten lagi. Dapat fulus lagi. Subhanallah. Terus diikuti lagi banyak orang. Semacam-macam. Di kita ini banyak macam-macam. Ada yang begitu, sebelumnya ada kuburan ya, karena perempuan meninggalnya penasaran, mati dibunuh atau diperkosa. Itu kuburan buka tuh. Kemudian keluar asap terus. Jadi kuntilanak. La haula wal quwwata illa billah. Datang orang pakai udeng-udeng. Tasbih terbang dus. Nah, itu di sini. Ya tidak? Semacam-macam. Itu godaan iblis juga itu. Ya tidak? Innahu yarakum huwa qabiluhu min haitsu la tarawnahum. Dia iblis dan bala tentaranya bisa ngelihat kalian dari arah yang kalian enggak bisa ngelihat mereka. Ya. Itu kita manusia, Allah bilang begitu. Allah bilang ini kepada Nabi Muhammad SAW, kepada para sahabat, kepada kaum muslimin, enggak ngelihat. Masa ada orang ngaku Islam ngelihat, saya ngelihat. Diam, ngelihat. Gimana ceritanya? Ya Allah, bohongnya keterlaluan. Ya. Tapi ada yang percaya enggak? Banyak. Orang kalau ngelihat sesuatu itu biasanya yang serupa. Jangan-jangan dia anak buahnya itu kali. Inna ja'alna syayatina awliya'a lilladzina la yu'minun. Sesungguhnya kami menjadikan syaitan-syaitan itu wali-wali. Itu lihat, pelindung-pelindung. Bagi siapa? Orang yang tidak beriman. Jadi kalau orang beriman jadi musuh, akhi. Makanya jangan ikut-ikutan, nyari khodam lah, ya. Khodim atau khodam apa itu? Ya. Nah, itu jadi hati-hati, ikhwan. Jadi iblis itu musuh. Jadi Allah wanti-wanti kita manusia, hati-hati, ingat. Ya. Nah, sudah dengar azan? Kita azan dulu, insyaallah lanjutkan dikit. Uslub tata cara syaitan bikin manusia tersesat. Ya, wallahu a'lam bishawab. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barak wasallam. Wa ala alihi wa ashabihi wa man walah wa la haula wa la quwata illa billah. Amma ba'd. Baik, jadi ikhwan Allah muliakan, Allah Subhanahu wa taala mewanti-wanti anak cucu Adam ya akan permusuhan ini. Permusuhan yang terjadi, ya, peperangan yang terjadi sejak awal. Jadi peperangan antara iblis ya dan anak cucu Adam. Iblis dan bala tentaranya dan anak cucu Adam. Ya. Dan iblis langsung memimpin peperangan ini. Lihat. Sini sebutkan wa iblis yaqudul ma'rakata bi nafsihi. Jadi iblis langsung memimpin peperangan ini. Lailan nahara, siang malam. Siang malam iblis memimpin nih, langsung. Tanpa bosan. Ya. Iblis ngajak golongannya supaya menjadi pengikut api neraka, supaya masuk kepada api neraka. Dan disebutkan di sini wa yastakhdimu iblisu jami'al asalibi li'idlali bani Adam. Jadi iblis menggunakan semua cara, metode dipakai sama iblis untuk menyesatkan anak cucu Adam. Ya. Ada 3 uslub yang disebutkan di sini, ada 3 metode. Ya, metode cara yang pertama al-igwa. Al-igwa ini menyesatkan. Yang kedua at-tazyinu fil ar. Ya, at-tazyin. Tazyin ini menghias-hias.
menjadikan perbuatan jahat jadi indah, perbuatan jelek jadi indah, perbuatan buruk jadi indah. Ini iblis, cara iblis dan bala tentaranya itu. Kemudian yang ketiga, as-saddu an sabilillah, menghalangi manusia dari jalan Allah. Nah, kita akan bahas satu-satu itu. Ya. Nah, kita bahas singkat sekarang cara yang pertama, uslub yang pertama, al-ighwa, penyesatan. Allah berfirman di surat Shad ayat 82, qala fa bi'izzatika la'ughwiyannahum ajma'in. Iblis berkata, dengan kekuasaanmu, dengan izahmu, ya, aku akan sesatkan mereka semua. Lihat, kata iblis, aku akan sesatkan mereka semua, illa ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali hamba-hambamu yang ikhlas. Di dalam hadis yang hasan riwayat Ahmad dan yang lainnya, Rasul bersabda, inna syaitana qal, syaitan berkata, wa izzatika ya Rabb, wahai Rabb, demi izzahmu, la abrahu ughwi ibadaka ma damat arwahuhum fi ajsadihim. Aku terus senantiasa menyesatkan hamba-hambamu selama ruh mereka masih di jasad mereka. Jadi selama ruh masih di jasad, itu tidak aman dari gangguan dan godaan iblis. Faqala Rabb, Allah menjawab, wa izzati wa jalali, demi izzahku dan ketinggianku, la azalu akfiru lahum mastaghfaruni. Senantiasa aku akan ampuni mereka selama mereka beristighfar kepadaku. Ini keutamaan istighfar. Dan di sini menjelaskan tentang sumpah iblis. Ya. Nah, cara iblis menyesatkan manusia ada 5 martabah. 5 martabah, 5 tingkatan. Cara iblis menyesatkan manusia ada berapa tingkatan? 5 tingkatan. Martabah yang pertama, an yad'u ibna Adam ilal kufri wasyirik, mendakwahi mereka untuk kufur dan syirik. Mendakwahi mereka untuk kufur dan syirik. Allah berfirman di surat Al-Hasyr ayat 16 sampai 17, kamatsali syaitan idz qala lil insani kfur falamma kafara qala inni bari'un minka inni akhafu Allah rabbal alamin. Fakana akibatahuma annahuma fin nari khalidain fiha wa dzalika jazaa'uz zalimin. Jadi di surat Al-Hasyr ini Allah jelaskan bujukan orang-orang munafik pada kaum mukmin ini seperti bujukan syaitan. Bujukan syaitan itu gini. Ketika berkata kepada manusia, ukfur, kafirlah engkau. Disuruh kafir. Ya. Ketika manusia kafir, ya, ajakan iblis untuk kafir, syaitan bilang, ini bari minka, aku berlepas diri dari engkau. Saya takut kepada Allah, Rabb alam semesta. Akibat dari keduanya apa? Keduanya iblis dan yang disesatkan itu masuk ke neraka, kekal selama-lamanya di neraka. Wa dzalika jazaa'uz zalimin. Ini cara pertama. Cara pertama, gimana manusia menjadi kafir, musyrik. Ya, menjadi kafir dan musyrik. Nah, itu iblis godaannya begitu. Yang kedua, kalau enggak sanggup mengkufurkan manusia, membuat manusia syirik, berpindah ke cara yang kedua, al-ibtida'u fid din. Mengajak orang untuk melakukan bid'ah dalam agama. Karena apa? Bid'ah, kata ulama, itu lebih dicinta oleh iblis daripada maksiat. Al-bid'atu ahabbu ila iblis minal ma'siyah. Bid'ah lebih dicintai oleh iblis daripada maksiat. Kenapa? Karena orang yang melakukan maksiat, tahu ini maksiat. Melakukan dosa, tahu ini dosa. Dia mau bertobat suatu saat. Tapi kalau melakukan bid'ah, tahu nggak kalau ini maksiat? Nggak tahu kalau itu maksiat, kalau itu bid'ah. Asik saja, ya tidak? Bahkan semakin khusyuk. Ya tidak? Nah, itu Syekh Utsaimin ikhwan. Itu kemarin bahas tafsir surat Al-Baqarah ayat 62. Itu dia di antara faedahnya Syekh Utsaimin bilang gini.
bid'ah itu ya, itu enggak manfaat sama pelaku bid'ah. Walaupun bid'ah itu yang dilakukan ibadah yang bid'ah itu bisa membuat hati lembut, bisa membuat orang nangis, tapi enggak manfaat. Berapa banyak orang melakukan bid'ah bikin orang nangis, akhi. Ya tidak? Anda pernah bertemu sama seorang supir. Supir bilang, "Ustaz, ana kalau sholat duhur, asar, maghrib, isya digabung di malam hari. Dan subhanallah enak, adem, nangis, khusyuk." Gitu. Tapi kalau sholat berjamaah di masjid nggak bisa nangis. Ya. Jawabannya gimana, akhi? Itu dari syaitan. Ya tidak? Anda bilang kalau nangis mudah. Nangis itu bukan menunjukkan, tidak menunjukkan sebuah amalan benar. Ada tuh orang yang ngefan sama idolanya, padahal idolanya maksiat, telanjang, ya, joget-joget di panggung, nangis-nangis enggak? Padahal nangis, akhi, histeris, teriak-teriak lagi. Apakah itu benar? Sebagai orang Islam enggak benar itu. Ya tidak? Dan nangis gampang, akhi. Tinggal antum cari bawang merah, digusek-gusek mata di sini pasti nangis. Ya. Nangis gampang. Nah, itu bid'ah itu, akhi. Walaupun bisa apa? Hati itu lembut, bisa nangis, tidak manfaat. Setan tahu caranya bisa enggak bisa kufurkan dari kebid'ah. Nah, gitu. Ya. Nah, kalau enggak bisa, pindah ke yang ketiga. Cara godanya apa? Ila kabairiz dzunub, ke dosa-dosa besar. Gimana caranya supaya manusia melakukan dosa besar? Ya. Seperti zina, riba, minum-minuman keras, khamr. Jadi khamr ini dosa besar. Ya, uququl walidain, durhaka sama kedua orang tua, ya, sihir, ya, dan seterusnya. Ada buku Al-Kabair, sudah terlihat di situ tuh. Ya. Kalau nggak bisa dakwahi orang melakukan dosa besar, masuk ke yang berikutnya. Ad-da'watu ila saghairiz dzunub. Ngajak orang untuk melakukan dosa-dosa kecil. Dosa-dosa kecil dilakukan. Kalau nggak bisa, ad-da'watu ilal mubahat allati la thawaba fiha wa la iqab. Ngajak orang kepada melakukan hal yang mubah, yang nggak ada pahala, nggak ada sanksi, nggak ada dosa, tapi mubah terus, gitu. Ya, makan, yuk cari kulineran, ya, pagi, siang, sore, malam, habis waktunya jalan-jalan untuk kulineran, ya, jalan-jalan, motor-motoran, naik motor boleh enggak? Boleh, siapa yang enggak boleh, akhi? Boleh. Ya. Tapi kalau motor-motoran, sepeda-sepedaan enggak ngaji, kemudian enggak ngapalin qisar mufassal, rugi. Subhanallah, banyak orang hijrah hafal belum qisar mufassal. Apa sih qisar mufassal tuh? Qisar mufassalnya belum paham. Padahal sudah hijrah atau ngaji berapa lama tapi belum hafal. Qisar mufassal dari Ad-Duha sampai An-Nas. Akhi, antum jalan-jalan, sepeda-sepedaan, motor-motoran enggak bikin orang kafir takut. Ya. Dan izzah kemuliaan bukan dari situ. Izzah kemuliaan kaum muslimin. Yang sekarang kaum muslimin banyak dihina oleh orang-orang kufar, kembali kepada Islam. Talabul ilm. Apa kata Allah? Narfa'u darajatin man nasya'. Kami angkat derajat siapa yang kami kehendaki. Kata ulama apa? Bil ilm, dengan ilmu. Dengan ilmu, bukan dengan jalan-jalan. Bukan dengan sepeda-sepedaan, motor-motoran, akhir terus lupa. Ya. Dari satu kota ke kota yang lainnya, buang waktu, akhi. Lu belajar ahsan baca Quran. Buku akidah sudah diselesaikan belum? Belum juga. Ya. Katanya mau bikin orang kafir takut. Enggak begitu orang kafir takut, akhi. Seperti itu. Baik. Mudah-mudahan manfaat. Insyaallah kita lanjutkan, ya. Kita akhiri subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.